Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Orang yang paling mencintaimu. Bab 753. Jonathan hanya terdiam. Dalam benak adiknya, apakah dia mencium dengan bekas air liur dan haruskah dia berterima kasih padanya? Adikku yang lucu, jangan begitu dengan wajahmu. Kakak menciummu, bukankah kamu harus tergerak untuk merasa terhormat? Tampak dari pikiran Jonathan terlihat, kata Orila dengan mengedipkan matanya. Kakaknya benar-benar berpikir seperti ini. Kakak Jonathan adalah seorang wanita yang sangat bangga dan sombong. Apakah ini di keluarga Tanjaya mereka, dan mereka semua dibesarkan seperti wanita ini? Orila mendekatinya dan bertanya, "Adik kecil, kamu juga datang ke Atmajaya untuk pertama kalinya. Hari ini kakakmu mengajakmu keluar untuk bermain, oke?" "Tidak." Jonathan menolak secara langsung. "Adik kecil yang imut, kakakmu akan mengajakmu keluar untuk bermain. Kenapa kamu tidak pergi?" Orila tidak akan pernah menyerah. Jonathan tampak serius. "Aku ingin belajar." "Adik kecil, kamu duduklah. Kakakmu berbicara denganmu." Orila membiarkan si adik kecil itu duduk, memegangi wajahnya dan membiarkannya memandanginya. Agak lucu. Belajar adalah hal yang bisa dilakukan seumur hidup. Tetapi bermain, kecuali bermain pada usia ini, usia berikutnya adalah bukan usia bermain lagi. Apakah dia tidak mengerti? Ekspresi Jonathan tidak berubah, tidak bergerak. "Kakak, bagiku belajar adalah hal yang paling membahagiakan." Sebastian berdiri di luar pintu dan berdiri tegak. Orila tanpa melihat sudah tahu siapa dia karena tatapan yang jatuh pada dirinya berbeda dari ketika ayahnya melihatnya. "Kakak, kau kembali?" Jonathan berusaha menyingkirkan cakar Orila dan berlari ke arah Sebastian. "Ya, sudah kembali." Sebastian melangkah masuk dan menyentuh kepala kecil yang imut itu. "Adikku, kakakmu ada sesuatu yang harus disampaikan ke Orila. Kau harus keluar sebentar." "Apa yang ingin kau katakan? Aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu." Orila tidak ingin sendirian dengannya. Orila tidak mau. Jonathan memandang kedua kakaknya, atau memilih untuk mendengarkan kata-kata kakaknya dan keluar. Sebastian mendekati Orila. "Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja." Orila tidak ingin memulai, bahkan ia tidak ingin melihatnya. Sebastian tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pundak Orila dengan keras berkata, "Karena kamu sudah tahu identitas sebenarnya dari Abang Hansel, maka kau harus jelas bahwa ia memiliki tunangan." Orila menambahkannya, "Bagaimana bisa?" "Bagaimana bisa?" Sebastian mengulangi kata-kata Orila. "Jangan lupa siapa kamu. Jangan kamu ingin menjadi orang yang ingin menghancurkan perasaan orang." "Ya, aku adalah anak keluarga Tanjaya yang menghancurkan perasaan orang lain. Apa hubungannya denganmu?" Orila menggigit giginya dan berteriak. Abang Hansel memiliki tunangan, seperti duri yang menempel di tenggorokan Orila.
tidak bisa menelan dan tidak bisa muntah. Betapa tidak nyamannya itu. Tetapi dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur, apa yang harus dilakukan? Masih membiarkannya berdiri sendirian di puncak, sendirian untuk menanggung kesepian yang mengerikan. Orila tidak bisa melakukannya. Orila, apakah kamu sedikit terlalu baik? Emosi Sebastian sangat menggairahkan. Ya, kamu tidak peduli untuk menjadi keluarga kecil. Tetapi apakah kamu sudah memikirkan ibu dan ayah? Apakah kamu ingin memiliki suatu hari di mana mereka pergi, yang lain menunjuk ke mereka dan mengatakan putri mereka mengambil pria orang lain? Sebastian, keadaan macam apa yang benar-benar kamu inginkan? Balas Orila. Kamu tidak bisa mengenalku. Apakah itu baik? Jika kamu tidak membakar foto saudaramu, maukah kamu mendatanginya sekarang? Mungkin jika Orila datang lebih awal, dia tidak akan memiliki tunangan yang bermarga sentul. Tetapi Orila terlambat, karena tidak tahu di mana Abang Hansel, dan Orila lupa seperti apa tampang Abang Hansel itu. Orila memiliki terlalu sedikit hal untuk diingat. Aku adalah saudaramu. Aku untukmu. Nada suara Sebastian juga sangat berat, dan dia telah mengirimkan api besar kepada Orila untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar hanya melihatku sebagai saudara? Tanya Orila. Orila masih muda, tapi tidak bodoh. Apa yang dipikirkan Sebastian dalam benaknya, Orila tahu. Sebastian, aku tahu apa yang aku lakukan. Selain itu, ayah setuju dengan aku dan Abang Hansel. Mengapa kamu peduli padaku? Apa yang terjadi pada keluarganya dan mereka jernih dan putih, tidak ada yang terjadi. Sebastian berkata lagi. Ayah setuju. Apakah kamu tahu betapa sakitnya hatinya? Karena kamu adalah putrinya, dia mencintaimu, jadi dia mengikutimu. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Pernahkah kamu khawatir tentang perasaan mereka, meskipun hanya sekali? Sebastian berkata bahwa tidak ada yang salah. Orila hanya ingin menemukan Abang Hansel. Orila hanya ingin bersama Abang Hansel. Tidak pernah memikirkan perasaan sebenarnya dari orang tua yang berdiri di belakangnya. Mungkin ayah benar-benar tidak ingin Orila bersama Abang Hansel. Hanya karena ayah mencintai Orila, jadi ayahnya mengikutinya. Kamu dulu masih kecil. Kau tidak bisa menginginkannya. Tapi tolong pikirkan tentang mereka ketika kamu melakukan sesuatu di masa depan. Ayah dan ibu kita adalah orang-orang yang paling mencintaimu di dunia. Menyembunyikan priamu. Mengucapkan kata-kata, Sebastian berbalik dan pergi, meninggalkan Orila sendirian di kamar. Melihat pintu yang tertutup, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Sebastian. Mengingat ayah dan ibunya, Orila tidak bisa bernapas. Tentu saja, Orila tahu bahwa orang yang paling mencintainya adalah ayah dan ibu. Tetapi dia tidak bisa hidup dengan orang tuanya seumur hidup. Orila memiliki kehidupannya sendiri dan memiliki cara untuk pergi. Orila benar-benar keras kepala, sangat sombong. Apakah Orila benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Tidak, Orila tidak salah. Orila akan menggunakan tindakan nyata untuk memberitahu ibu dan ayahnya bahwa telah memilih jalan yang benar. Abang Hansel adalah pilihan yang paling tepat untuk generasinya. Ya, Orila sangat percaya bahwa Abang Hansel tidak akan mengecewakannya. Tentu saja, mulai makan dengan cepat. Suara lembut ibunya datang, dia sudah mendorong pintu.
Melihat bahwa Orila sedih, Arila dengan cepat bergegas ke depan dan menyentuh kepala Orila. "Sayang, beritahu ibu, bukankah ada sesuatu yang tidak nyaman?" "Bu, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf." Orila memeluk ibunya dan mengambil napas dan berkata lagi, "Aku tahu, pilihanku mungkin membuatmu khawatir tentangku. Tapi tolong percayalah padaku. Percayalah pada Abang Hansel.